kabar? Sehat-sehat bukan? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali yang terkait dengan eh, pemahaman di accounting department. Di mana pada sesi ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan yang ada di bagian logistik. Ya, ini apa? Bagian store. Tepat sekali ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan pemahaman mengenai store section atau bagian logistik, bagian yang berkenaan dengan pengadaan barang yang ada di hotel. Ya, kita mulai ya. Ya, kita mulai dengan pengertian persediaan, di mana persediaan ini merupakan hal yang berkaitan dengan adanya store, adanya gudang. Nah, di mana persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi. Jadi tergantung daripada jenis industrinya. Kalau di industri hospitality industri seperti yang ada di hotel, ada di restoran, ya, dan di pariwisata itu adalah terkait dengan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi. Jadi di sini persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Ya, jadi tidak stagnan, tidak tetap, tetapi berubah sesuai dengan irama dari kegiatan yang ada di industri tersebut. Ya, baik, tujuan utama adanya persediaan. Ya, di sini tujuan utama yang adanya persediaan adalah untuk menambah keyakinan dalam pelayanan. Jika ada permintaan yang bersifat segera atau cepat atau urgent akan bahan makanan untuk keperluan operasional perusahaan itu sendiri. Barang persediaan harus tetap ada, ya sahabat-sahabat, harus tetap ada dan tersedia setiap saat. Nah, ini ya, ini adalah tujuan utama adanya suatu persediaan barang yang ada di hotel maupun juga restoran dan hospitality industri lain. Ya, di sini persediaan atau katakanlah inventory merupakan elemen utama dari modal kerja. Ya, karena apa? Karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar jika dibanding dengan modal kerja yang lainnya. Ya, jadi memerlukan modal yang cukup besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Yang kedua adalah aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, ya, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan-perubahan, ya, yang mengalami pertambahan-tambahan dan juga tingkat likuiditasnya paling rendah. Itu ya. Jadi ada 3 komponen pokok mengenai mengapa persediaan merupakan elemen utama. Itu ya. Baik, selanjutnya macam-macam persediaan. Di sini ada 2 kategori ya. Yang pertama adalah perusahaan dagang, di mana berkaitan dengan persediaan barang dagangan. Lalu yang kedua adalah perusahaan industri, di mana dalam perusahaan industri ini terkait ada 3 persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, lalu yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Ya, lalu yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Jadi kalau di hospitality industri itu kita mengacu pada perusahaan industri ini. Kalau ini adalah perusahaan dagang atau manufaktur ya. Jadi kita mengacu pada perusahaan industri yang mana ada persediaan bahan baku. Kita tahu nanti di hotel itu ada yang namanya groceries, ada yang namanya perishable dan material juga. Nah, nanti akan kita bahas yang satu persatu yang terkait dengan store yang ada di hotel. Namun sebagai langkah awal, sebagai contoh ilustrasi untuk persediaan bahan baku itu terkait dengan bahan-bahan yang menjadi bahan olahan dasar dalam suatu produk makanan dan minuman. Untuk yang persediaan barang dalam proses itu biasanya
tinggal untuk memanaskan saja. Contohnya apa? Contohnya adalah croissant. Croissant itu bisa dibentuk dalam barang setengah jadi bisa disimpan di lemari pendingin dan nanti pada saat ada take order dari tamu bisa tinggal menghangatkan, nanti bisa disajikan tanpa mengurangi cita rasa yang ada. Lalu mengenai persediaan barang jadi, itu contohnya adalah persediaan minuman, semacam soft drink, alkoholik, dan lain sebagainya. Itu ya, jadi nanti ada pemahaman-pemahaman yang ada di industri hotel ataupun juga restoran. Baik, di sini juga tidak ada kalah pentingnya persediaan itu memang harus ada di manage. Makanya ada manajemen persediaan. Nah, intinya apa dengan adanya manajemen persediaan itu? Dengan adanya manajemen persediaan ini, intinya adalah mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ya, jadi dalam menetapkan besarnya investasi persediaan itu jangan sampai ada kesalahan. Soalnya kalau ada kesalahan nanti akan menekan adanya profit atau keuntungan perusahaan itu sendiri. Nah, di sini tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan maupun perolehan laba. Jadi ilustrasinya, semakin tinggi tingkat perputarannya, jika semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, maka akan mengakibatkan apa? Semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Soalnya apa? Sebetulnya hotel itu mampu untuk setiap harinya melayani 150 buffet dalam bentuk buffet ya, untuk 150 pack. Namun pada kenyataannya dia di dalam persediaan hanya mampu 100 orang. Makanya di sini sebetulnya hotel tersebut mempunyai daya tarik perputaran yang tinggi terkait dengan buffetnya, bisa lebih dari 100, tetapi modal yang ditanam dalam persediaan yang ada di gudang hanya cukup 100. Makanya di sini akan semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan tadi kalau tidak mengikuti adanya alur tingkat perputaran tadi. Makanya di sini tadi dikatakan persediaan itu bersifat mengalami perputaran terus-menerus. Ya, makanya di sinilah pentingnya manajemen persediaan agar nantinya bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan di dalam memperoleh profit. Nah, itu ya. Baik. Ya, di sini ada metode persediaan. Ya, bisa dilihat ada 4 kategori dalam metode persediaan. Yang pertama apa? Metode persediaan itu bisa diambil dari rata-rata bulanan persediaan. Ya, yang pertama diambil dari rata-rata bulanan. Lalu yang kedua adalah rata-rata dalam triwulan. Di sini adalah bulanan bergerak jumlah persediaan atau triwulan. Di sisi lain juga harus ada batas minimum dan batas maksimumnya. Jangan sampai terlalu over, jangan sampai terlalu cheating, terlalu sedikit. Ya. Lalu yang terakhir adalah persediaan jangka panjang, rata-rata untuk per tahun, ya, baik persediaan in maupun out-nya. Jelas ya sahabat-sahabat sekalian? Ya, semakin masuk ke dalam semakin asik ya untuk pembelajaran terkait dengan store ini. Baik, saya mulai lagi juga. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Nah, ini ada 5 faktor. Yang pertama adalah tingkat penjualan. Di sini, semakin tinggi omset penjualan, makin besar investasi pada persediaan. Jadi semakin tinggi orientasi penjualannya, maka akan dengan sendirinya mengibaratkan semakin banyak ya investasi yang tertanam dalam persediaan tersebut, makin banyak beragam juga, makin ditambah lagi ya untuk menu-menu yang ada. Nah, itu makanya makin banyak pula investasi yang ditanam. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah sifat teknis dan sifat produksi. Di sini ada 2 ya, sifat teknik dan sifat produksi. Di mana misal produksi pesanan.
produksi pesanan itu harusnya sifat teknisnya adalah beragam dan harus banyak. Soalnya kan makin banyak inovasi, makin banyak ragamnya, otomatis dalam pesanan itu akan semakin meningkatkan jumlah pesanan yang ada. Soalnya banyak ragamnya, banyak pilihannya. Terus yang terkait dengan produksi massal, ya ini biasanya produksi massal seperti katakanlah ini ya buffet atau juga full board meeting itu persediaannya kan bisa diatur juga, ya. Oh ternyata 2 hari lagi kita akan melaksanakan penerimaan yang terkait dengan full board meeting. Nah, makanya kita bisa menambah persediaan, bisa diatur agar bisa mengcover yang akan full board meeting tadi. Itu ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah lamanya proses produksi. Ya. Jadi ini diharapkan jangan terlalu prosesnya lama, ya. Kalau nanti prosesnya lama berarti nanti juga akan berpengaruh dalam faktor di investasi dalam persediaan. Terus yang keempat adalah apa? Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Nah, ini jadi yang keempat adalah yang biasa menjadi kita ini ya harus hati-hati terhadap mengenai daya tahan bahan baku dan produk akhir. Yang pertama, ini jika seandainya barang tahan lama, maka otomatis persediaan juga harus relatif tinggi, relatif banyak. Soalnya barang itu tahan lama. Namun sebaliknya, jika barang tahan tidak lama, maka diharapkan juga ngikut persediaannya relatif rendah. Namun di sini juga kita tidak bisa memungkiri adanya barang musiman. Maksudnya apa? Yang terkait dengan event-event musiman, semacam katakanlah ada menjelang puasa atau Idul Fitri, ataupun juga ada agenda-agenda tahunan yang lainnya, ONU, Natalan. Nah itu biasanya ada permintaan yang signifikan, makanya persediaan tinggi pada musimnya tersebut, pada event-event yang berlangsung tersebut. Nah itu ya. Dan yang terakhir adalah lama pembelian dan pengiriman. Ini diharapkan bisa istilahnya mensinkronkan yang terkait dengan faktor-faktor dalam persediaan agar nantinya pembelian ini tidak terlalu lama dan pengirimannya sesuai dengan hal yang telah disepakati bersama. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk dalam sub bagian pokok, yaitu adalah gudang atau store. Di mana sebagai pemahaman, store atau gudang adalah sebagai tempat menyimpan barang-barang persediaan keperluan operasional perusahaan, hotel, ataupun restoran. Baik bahan groceries maupun perisable serta material. Nah, itu ya. Itu adalah pengertian gudang dulu. Nah, di sini gudang di hotel itu ada 2. Gudang umum atau general store, biasanya pada hotel berbintang atau restoran yang dikenal, itu sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis barang selain makanan dan minuman, yang pemakaiannya atau transaksi pengeluarannya tidak dilakukan setiap hari. Nah, store ya. Lalu yang kedua adalah gudang harian atau di sini sebagai kita adalah daily store. Merupakan gudang tempat penyimpanan barang persediaan berupa makanan dan minuman, di mana tingkat kegiatan atau aktivitasnya setiap hari sangat sibuk. Jauh lebih sibuk dibanding dengan gudang seperti general store. Itu ya, gudang harian. Nah, jenis barang yang disimpan di gudang itu ada 5 item di sini ya, yang terkait dengan bahan-bahan yang ada berkaitan dengan produk utama hotel selain kamar, yaitu adalah makanan dan minuman. Yang pertama adalah apa? Makanan yang cepat rusak atau perishable, semacam sayuran dan buah-buahan. Lalu yang kedua adalah makanan yang terbuat dari susu dan sejenisnya, dairy product. Selanjutnya, yang ketiga adalah makanan jenis daging, unggas, dan ikan laut. Ya, ini biasanya disimpan di chiller dan
semacam juga poultry, fish, dan seafood. Itu ya. Lalu yang keempat adalah makanan jenis sembako atau groceries. Ini biasanya bumbu-bumbu itu ya. Ada merica, ada apa itu istilahnya juga yang terkait dengan keperluan sehari-harinya ya. Ada merica, ada pala, ada ketumbar, ya, ada apa itu garam. Nah, itu kan juga sejenis bumbu-bumbu itu ya. Lalu yang kelima adalah jenis minuman. Di sini jenis minuman itu ada soft drink dan juga alkoholik, termasuk juga mineral water. Nah, itu ya. Itu adalah barang-barang yang disimpan di gudang dari produk utama makanan dan minuman. Baik. Selanjutnya, sekarang section yang ada di gudang itu siapa saja? Nah, yang mengelola gudang. Di sini bagian utama yang pertama adalah bagian purchasing atau bagian pembelian. Lalu bagian receiving atau penerimaan dan storekeeper bagian gudang. Dan terakhir adalah cost control. Baik, kita kupas satu persatu ya. Makin asik juga kan? Ya, baik. Kita kupas satu persatu dari yang paling tertinggi dulu, ya, adalah cost control. Di mana cost control ini adalah yang merupakan sebagai pengendali internal dalam suatu hotel, di mana dia selaku pimpinan yang ada di store tadi. Jadi ini dia biasa mengerjakan pekerjaan akuntansi dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan sebelum terjadinya transaksi. Di situ juga meneliti, memeriksa, menyetujui good request dari departemen yang terkait sebelum persetujuan dengan chief accounting. Selain itu juga memeriksa segala tagihan atau invoice dari supplier sebelum dibayar. Apakah sudah sesuai atau belum untuk harga-harganya terkait dengan item, juga terkait dengan adanya kenaikan atau masih tetap sama. Lalu di situ juga memeriksa permintaan perbaikan maupun juga pembuatan barang yang ada. Ya, lalu juga tidak kalah pentingnya adalah mengubah atau membuat semua tarif produk hotel sebelum dipublikasikan. Jadi terkait dengan public trade, terkait dengan apalagi di menu restoran ya, menu-menu yang berkaitan dengan makanan dan minuman itu juga ikut campur tangan dari cost control. Itu ya. Jadi dia sebagai polisinya hotel, sebagai pengendali biaya, baik biaya room cost atau kamar maupun juga mengenai cost dari food and beverage. Nah, itu ya, itu adalah cost control ya. Semuanya harus melalui cost control yang terkait dengan pengadaan barang. Baik, selanjutnya bagian pembelian atau purchasing. Nah, di sini yang purchasing adalah memeriksa good request yang sudah disetujui untuk dicarikan barang kepada supplier. Nah, di sini dia harus membandingkan minimal 3 supplier sebagai pembanding. Soalnya untuk mengetahui semua harga, juga keperluan hotel itu juga adanya di mixkan dengan market survey. Jadi jangan sampai nanti harga di pasaran dengan harga di supplier selisih tinggi, ya. Tuh, jangan sih. Makanya di sini market survey juga harus dilaksanakan oleh purchasing. Di samping itu juga oleh cost control dan mengikutsertakan seorang chef. Itu ya. Di sisi lain, purchasing juga selain menjalin kerjasama dengan pihak supplier, juga harus paham dan teliti terkait dengan harga-harga yang ada. Baik itu harga di pasaran maupun harga di tingkat supplier. Selain itu juga membuat summary purchase bulanan untuk dilakukan dan dilaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini adalah chief accountant ataupun finance controller. Itu ya. Baik, ini adalah purchasing. Lalu selanjutnya adalah storekeeping. Sebelum kita ke storekeeper, ini ada pemahaman mengenai storekeeping. Apa itu storekeeping? Yaitu adalah tata cara menyimpan barang-barang persediaan dengan menggunakan sistem dan prosedur-prosedur yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi tata cara menyimpan barang-barang persediaan tadi namanya adalah storekeeping. Itu ya. Baik. Selanjutnya kita akan kepada petugasnya. Namanya adalah storekeeper. Ya, di mana storekeeper menjaga semua barang yang ada di gudang
mengatur alur keluar masuknya barang di gudang, dan juga bertanggung jawab kepada terkait dengan barang-barang tersebut, mulai dari masuk, penyimpanan, tata administrasi, sampai pengeluaran, dan juga nanti pada pengadaan sekalian. Ya, itu juga terkait dengan tugas-tugas daripada storekeeper. Ya, paham ya? Ya, selanjutnya kita juga harus tahu di dalam gudang itu ada yang namanya parstok. Ya, teman-teman harus paham mengenai parstok ini ya. Jadi parstok ini adalah sejumlah barang di gudang atau tempat penyimpanan yang telah ditentukan dalam setiap itemnya, di mana jumlah stok barang tersebut harus selalu tersedia sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Katakanlah 1 bulan itu parstoknya beras harusnya 500 kilo. Ya, jadi itu harus dikondisikan, namanya parstok. Nah, di sini juga dilakukan pengecekan barang keluar masuk bisa dengan cara bin card atau kartu persediaan barang maupun juga metode inventory. Nah, itu ya. Itu tidak kalah pentingnya, parstok juga sangat berpengaruh di dalam sirkulasi barang-barang yang ada di gudang. Ya, selanjutnya sekarang tiba kepada si penerima barang atau receiving. Ya, kita tahu receiving merupakan tanggung jawabnya terhadap penerimaan barang kebutuhan operasional di gudang. Barang pertama kali yang datang dari supplier harus melalui pintu receiving. Di sini receiving berkewajiban untuk memeriksa barang apakah sesuai dengan PO atau purchase order yang ada, baik itu kuantiti, jumlah, dan juga kualitas atau mutunya. Jadi bila tidak sesuai, maka receiving berhak untuk mengembalikan barang tersebut. Ya, itu adalah receiving. Dan nanti kalau sudah sesuai, baru dicap receiver. Ya, sudah sesuai, gitu ya. Baik. Nah, sekarang ada satu metode, ya, metode penyimpanan barang. Ini ada beberapa pemahaman trik-trik metode penyimpanan barang di store. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berdasarkan tujuannya. Nah, di sini berdasarkan tujuannya adalah persediaan untuk dijual. Jadi persediaan yang penyimpanannya ditujukan untuk dijual. Contohnya adalah stok makanan dan minuman. Nah, di sini juga ada bahan penolongnya. Jadi persediaan yang penyimpanannya digunakan untuk melengkapi produk yang dijual tadi. Semacam contohnya adalah sendok, garpu, dan tisu. Ini hanya satu ilustrasi saja, ya, biar kita paham, ya. Nah, lalu juga persediaan untuk proses produksi, persediaan yang digunakan untuk proses produksi. Contohnya apa? Minyak goreng, gula, dan garam. Ini berdasarkan tujuannya ya. Tujuannya untuk dijual kembali seperti ini. Kalau sebagai hanya penolong saja, hanya sebagai pelengkap, itu adalah seperti katakanlah sendok, garpu, dan tisu. Tetapi bila berdasarkan persediaan untuk proses produksi, jadi untuk proses produksi itu adalah bahan. Contohnya adalah minyak goreng, gula, dan garam. Itu ya, itu yang terkait dengan metode penyimpanan barang berdasarkan tujuannya. Tujuannya apa dulu ya. Lalu kita bergeser ke berdasarkan cara penyimpanannya. Nah, ini ada berbagai macam ya. Kalau buah-buahan dan sayuran itu biasanya sebagai bahan dasar sekaligus pelengkap disimpan dalam lemari pendingin. Nah, ini ya. Terus lalu yang kedua, barang sealer. Jadi di sini barang sealer adalah persediaan bahan makanan yang tidak dalam kondisi beku, tetapi harus disimpan dalam keadaan dingin. Contohnya apa? Contohnya adalah minuman. Lalu juga ada barang frozen, di daging, contohnya untuk beku-beku itu ya, di freezer. Lalu ada dessert dan sup yang disimpan dalam lemari pendingin dan bisa langsung untuk disajikan nantinya. Dan barang gudang yang disimpan dalam proses di gudang bisa berupa barang jadi, barang dalam proses, bahan baku maupun juga bahan penolong dan bahan perawatan. Itu adalah yang terkait dengan berdasarkan cara penyimpanannya. Selanjutnya, berdasarkan perputaran siklusnya. Nah, ini ada dua ya. Kalau berdasarkan perputaran siklusnya, yang pertama adalah fast moving, yaitu persediaan barang yang periode permintaannya relatif cepat. Namanya fast moving ya. Jadi relatif cepat perputaran untuk sirkulasinya, ya.
Misalnya di sini ada juga kebutuhan operasional ya. Misalnya adalah buku nota dan bahan makanan. Sedangkan yang slow moving adalah persediaan barang yang periode permintaannya relatif lambat. Ya, jadi tidak seperti yang fast moving tadi. Ya, hal ini adalah lambat. Contohnya peralatan saji seperti piring dan mangkok. Ya, itu kan kadang-kadang jarang dibutuhkan ya. Ini kalau terkait dengan pemahaman kita di luar hotel itu contohnya seperti ini. Itu ya itu adalah berdasarkan perputaran siklusnya. Mungkin kalau di restoran itu menu ya, yang fast moving itu biasanya nasi goreng. Nah, itu paling fast moving. Terus yang slow moving biasanya menu steak. Nah, itu jarang sekali yang apa ya, take order. Ya ada tetapi jarang. Itu salah satu contoh dari berdasarkan perputaran siklusnya. Baik, selanjutnya sekarang sistem mengelola persediaan barang. Ya, ini sangat menarik juga. Di sini ada beberapa metode. Ya, kita mungkin sudah kenal ya metode-metode yang telah diterapkan dalam mengelola persediaan barang. Yang pertama apa? Metode FIFO, yaitu adalah first in, first out. Barang yang pertama kali masuk adalah yang keluar pertama kali. Ini semacam katakanlah produknya produk sampo, susu maupun sabun. Dan kalau di store itu biasanya produk yang seperti ini adalah beras, ya, minyak. Itu biasanya yang harus masuk pertama kali harus keluar pertama kali. Ya, itu ya. Baik, lalu metode yang kedua adalah metode LIFO, yaitu adalah last in first out. Jadi mengeluarkan atau menjual barang yang terakhir masuk. Nah, ini biasanya diterapkan di toko baju, ya itu ya seringkali ya, soalnya kan model yang terupdate itulah yang ditampilkan. Makanya di sini adalah LIFO, last in first out. Itu ya. Jadi yang terakhir itu yang dikeluarkan yang pertama. Oke, paham ya? Baik, selanjutnya yang terakhir adalah metode FIFO. Nah, ini ya. First expired, first out. Ya, di mana barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat itulah yang harus keluar lebih dahulu. Ya. Jadi di sini ada terkait dengan expired date, tanggal expirednya, barang yang mendekati expired date itulah yang harus keluar lebih dahulu. Ya, demikian ya teman-teman semuanya. Kita sudah memahami yang terkait dengan pemahaman yang ada di store. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat menjadikan kita semakin memahami apa yang terkait dengan di accounting department. Ya, demikian dari saya. Salam sejahtera selalu. Bertemu lagi di sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya. Selamat senantiasa dan sehat selalu. Amin.